Hai semua, kembali lagi di channel aku Morgana Cooking guys. Hari ini aku mau buat frozen donat. Langsung aja ya guys. Untuk penjelasannya nanti aja pada saat membentuk adonan, oke? Di sini ada sudah aku siapkan tepung terigu protein tinggi. Aku pakai cakra kembar sekitar 400 gram. Sudah aku campur di sini dengan protein sedang. Nah, protein sedangnya aku pakai 100 gram ya. Aku pakai merek bola salju protein sedangnya. Mau pakai tepung terigu segitiga biru boleh ya. Kemudian di sini ada susu bubuk sekitar 30 gram, gula pasir butiran halus sekitar 70 gram, kemudian ada kuning telur yang kuning telurnya saja 4 butir. Kemudian di sini ada air es 240 ml dan di sini ada vermipan 8 gram. Kemudian ada bread improvornya sekitar 5 gram, ibis blue sekitar 5 gram juga. Ya, kemudian di sini juga aku gunakan garam sekitar 6 gram dan mentega atau butter sekitar 60 gram. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses ngadonnya ya guys. Nah, pertama-tama aku masukkan dulu tepungnya. Semua masukkan tepung. Oke. Kemudian gula, susu bubuk. Oke. Dan masukkan semua bread improper, bit ibis blue dan vermipan. Oke, semua masuk ya guys. Nah, di sini aduk-aduk rata dulu. Ya. Aduk-aduk rata dulu. Aduk-aduk rata sebentar. Aduk-aduk rata dulu. Ini. Gampang ya guys. Sudah rata seperti ini guys. Kemudian masukkanlah telur, kuning telurnya beserta dengan air es. Aku masukkan ke sini dulu ya, dicampur dulu supaya prosesnya nanti gampang untuk ngadonnya ya. Gitu ya guys. Oke, sudah tercampur seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam ini. Oke. Nah, kemudian kita akan mixer ya. Nah guys, sekarang kita proses untuk mixernya. Oke, di sini aku gunakan speed rendah dulu ya guys. Aku gunakan speed rendah sekitar 3 menitan saja dulu ya. Kita dulu kami hidupkan colokan. Oke. Aku gunakan speed rendah supaya untuk mengurangi kepanasan adonan. Jadi speed rendah saja sampai benar-benar rata ya. Seperti itu ya guys. Nah, udah seperti ini guys. Sekarang kita masukkan garam beserta dengan menteganya ya. Nah, kenapa terakhir mentega? Ya itu tadi ya, supaya mengurangi tingkat kepanasannya juga ya. Gitu, guys. Mami, tadi papa bilang. Oke, ini sekarang kita akan mixer tercampur rata dulu, sekitar 1 menitan lah ya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita akan naikkan speednya ke tingkat tinggi ya guys. Jadi mixernya 10 menit hingga kalis elastis ya. Oke, ini sudah sekitar 10 menitan. Kita tes ya window pan-nya. Ini nampak ya, tingkat elastisnya sudah pas. Oke, seperti ini ya guys. Nah, sekarang aku akan langsung bentuk ya. Aku akan langsung bentuk potong-potong dulu lalu ketimbang ya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita bulatkan ya guys. Nah, mari kita timbang sekarang. Ini nanti aku timbang berat 40 gram ya. Coba. Oke, ini sekitar ada 9. Pas nggak timbangan kita ini? 930 gram ya guys. Jadi kita timbang sekitar 40 gram. Oke, sini kita potong. Kita bagi-bagi dulu 40 gram. Oke guys. Oke guys, ini sekarang kita lanjutkan. Tadi yang 4 sudah aku masukkan ke freezer duluan ya. Ngembang. Oke, di sini kita akan cetak terlebih dahulu. Oke. Kemudian pakai ini squidnya ya. Ya, aku masukkan ke loyang sini. Lanjut. Dan ini frozennya bisa bertahan sekitar 6 sampai 8 minggu ya guys. Dengan suhu 20 derajat tentunya ya guys. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian mau buatnya ini sesuai kebutuhan ya. Maksud dari sesuai kebutuhan itu
Contohnya nih, saya butuh 5 sampai 10, ya di packing dengan sesuai kebutuhan gitu. Ya. Seperti itu, guys. Oke, karena kalau kita packing banyak-banyak itu akan merusak adonannya ya. Merusak adonan. Nah, jadi ini harus benar-benar beku dan usahakan freezernya suhunya 20 derajat Celcius. Seperti itu ya, guys. Nah, ini tidak aku goreng ya. Jika mau digoreng terlebih dahulu lalu di frozen bisa. Jadi gorengnya itu hanya sampai sebentar aja, kira-kira ya 1 menitan gitu ya. Nah, tapi aku di sini enggak aku goreng gitu. Oke, ini aku lanjutkan ya, guys. Nah, ini kita masukkan ke dalam freezer. Oke. Nah, ini freezernya. Oke, itu tadi sudah ada ya, yang di bawah nampak ya. Tuh, ya sudah ada. Sekarang aku akan masukkan yang ini dulu ya ke freezer sampai benar-benar beku ya, supaya tidak menimbulkan dempetan nanti ya. Seperti itu. Ini guys. Nah, ini guys sudah selesai semua, sebagian sudah di freezer ya. Oke. Kita tunggu sampai benar-benar beku, lalu kita packing ya. Oke guys, sudah selesai di nih. Oke, selesai. Oke, sekarang kita packing ya guys. Packing menggunakan plastik seperti ini. Nah, packingnya sesuai kebutuhan juga. Misalnya nih besok aku butuhnya sekitar 10 donat seperti ini. Ini udah beku ya, Nah, kita packing ya. Nah, ini kita packing. Ini masukkan. Ini donatnya, tuh ya. Oke, supaya tidak lengket. Makanya harus kita bukukan dulu gitu guys ya. Oke, di sini mau masukkan sekitar 10 ya. Besok aku mau pakai 10. Oke guys, sini. Ini aja. Kalau bisa divakum ya, supaya tidak ada angin yang mengendap di dalamnya, jadi nggak merusak adonan gitu guys. Oke, ini kita akan freezer kembali ya. Oke, ini yang kedua, ini tuh donatnya freezer. Frozennya oke banget ya. Tuh. Seperti ini ya guys. Nah guys, sekarang ini aku akan ready to proof ya. Ini kata pakar sih ya, ready to proof itu yang maksudnya seperti ini ya. Nah, ini yang kemarin aku bikin sudah beku ya dari freezer. Artinya ini ready to proof ini adonan yang sudah dibentuk ya, sudah dibentuk seperti ini. Dimana adonan yang sudah didiamkan adonan yang sudah dibekukan ini dengan cara kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita diamkan, proses pendiamannya ini sekitar 1 jam ya. 1 jam. Oke, ini beku ya seperti ini. Oke, kita letakkan seperti ini. Dan ingat, harus sesuai kebutuhan ya guys. Ini aku mau bikin sekitar 11-an ya. Nah, aku suka banget makan donat tuh ya, jadi kalian nggak capek-capek lagi untuk ngadon gitu ya. Jadi ini sekarang ready to proof seperti ini ya. Oke, ini aku alaskan dengan kertas ya guys. Nah, tuh ya, kita biarkan. Jadi batas waktunya ini supaya menghilangkan es-esnya ini ya. Sekitar durasinya itu 1 jaman ya guys. Nah, oke. Setelah ini proses 1 jam, lalu kita nanti masuk ke proofing ya. Arti proofing adalah diistirahatkan atau difermentasikan, itu maksudnya ya guys. Difermentasikan supaya dia mengembang 2 kali lipat. Itu maksimalnya untuk proofingnya 60 sampai 90 menit. Oke, tergantung cuaca. Seperti itu ya guys. Jadi kalau kalian pengen makan sesuatu, contohnya nih pengen makan donat nih, ya udah, sudah ada adonannya ya kan. Jadi simple, buat jualan juga oke ya kan. Jadi kalian kalau misalnya tuh ada partai besar tuh mau beli gitu kan, sudah ada adonannya. Jadi kalian tinggal keluarin dari ini
adonan mentahnya udah ada gitu ya kan, sudah dicetak seperti ini. Jadi tinggal kalian proofing gitu ya. Ya ini semua harus benar-benar bunga-bunga esnya seperti ini ya. Suhu ruang, oke? Harus suhu ruang ya guys, harus suhu ruang. Nah, kemudian ini bisa bertahan kalau seperti ini adonan mentah ya, adonan mentah adonan mentah terus dibentuk di freezer. Nah, tahan sampai 6 sampai 8 bulan gitu guys ya, sekitar 24 minggu kalau 6 bulannya. Jadi ini bisa sekitar 8 bulan. Jadi kalau digoreng itu maksimal dia tahannya sekitar 1 bulan. Ya, kalian pilih yang mana? Mau yang 1 bulan kah? Atau mau yang 6 sampai 8 bulan? Kalau mau digoreng sih bisa-bisa aja ya, digoreng terus itu namanya ready to eat. Yang artinya ready to eat selesai di apa namanya, diadon, terus dicetak gitu ya kan, terus di proofing sebentar, digoreng sebentar, hanya sekitar 1 menit, langsung di freezer seperti itu ya kan. Jadi tinggal makan pada saat kita mau makannya sudah ada dari kulkas gitu, tinggal ambil goreng deh kayak gitu ya. Nah itulah yang namanya dikatakan ready to eat ya. Seperti ready to eat bukan hanya donat saja tapi pizza juga bisa ya, pizza juga bisa. Nah kalau ready to proof, nah inilah dia ya guys, seperti ini. Oke, sampai di sini kita udah jelas lah ya. Ya sama-sama belajar kita ya guys. Aku juga tahu ya dari pakarnya chef roti gitu ya. Biasakan lah guys cari sumber itu yang benar-benar menurut Anda cocok untuk mulai dari resepnya ya, cara pembuatannya, nggak ada bohong-bohongan gitu guys ya. Dan kemudian satu, kalian pernah nggak sih kayak emak nih ya, kalau ada ragi instan itu biasanya tuh emak itu sebenarnya salah sih, sebenarnya ini salah. Jadi ragi itu aku masukin aku buka nih bungkusnya, terus aku masukin ke jar gitu kan, masukkan terus simpan biar rapi gitu kan, repot. Ternyata salah guys, jangan diikuti ya seperti itu, ternyata itu salah. Aku ya lihat dari sumber katanya nggak boleh, saya merusak kualitasnya ragi. Jadi pada saat kalian mau frozen, mau kalian bukukan kayak manapun, kalau raginya udah seperti itu terus dibiarin kayak gitu ya kan, ya udah sampai kapan tuh, sampai kiamat nggak kembang-kembang guys gitu. Jadi yang benar itu ragi itu kalau kalian beli yang banyak, misalnya 500 gram ataupun yang kecil, sisanya masih ada, diikat guys ya, diikat pakai karet, kemudian masukkan ke toples, simpan ke kulkas atau ke freezer. Itu yang benar sebenarnya ya. Selama ini ya emak nggak tahu guys ya kan, mau aku masukkan aja ke jar tapi aku masukkan ke freezer gitu. Ternyata katanya salah, tetap dia harus ada di kemasan, nggak boleh keluar dari kemasan, karena ragi itu kan seperti kayak apa ya, bakteri ya. Jadi dia itu aktifnya kalau sudah di luar dia bisa mati gitu ya. Jadi yang memang benar-benar harus disimpan dalam wadahnya sendiri, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer seperti itu ya guys ya. Nah oke, arti frozen dough ini udah tahu lah tadi ya. Arti frozen dough itu adonan mentah langsung dibentuk ya, lalu di freezer. Kalau di dunia apa namanya, bakery ya, yang produksi yang banyak-banyak, dia itu pasti punya blast freezer guys ya. Blast freezer itu yang dinamakan adonan mentah seperti ini dimasukkan ke dalam blast freezer itu 5-15 menit dia sudah beku guys ya. Itu biasanya orang yang jual produk-produk besar itu pasti punya ya, yang dikatakan juga itu harganya mahal ya, 150 juta kalau nggak salah, itu aku dengar wajib itu punya ya kan. Tapi kalau aku di sini kan hanya menggunakan freezer biasa, sebenarnya harus pakai blast freezer ya, namanya blast freezer. Baru setelah itu nanti udah selesai kayak gini di packing, masukkan ke freezer biasa kayak gitu guys ya. Blast freezer itu memang seperti itulah ya. Nah jadi ya ini kita biarkan sampai suhu ruang dulu hingga benar-benar nggak ada lagi batu-batu esnya beku lagi gitu ya. Ingat ya guys, sekitar 1 jaman aja. Kemudian nanti kita proofing. Oke. Nah sampai di sini dulu lah ya penjelasan saya. Nah sekarang kita tutup dulu ya. Boleh ditutup pakai plastik atau pakai ini aja. Oke, aku pakai serbet aja lah ya, biar lebih hangat dia, biar cepat ininya. Oke, aku kurangin tip ya guys. Nah ya udah, seperti sampai di sini dulu. Selesai 1 jam nanti aku akan kembali lagi ya guys. Ini sudah sekitar 1,5 jam ya. Oke, ini sudah mengembang ya. Kita bawa langsung ke dapur saja. Nih, kita buka. Tuh ya, sudah mengembang. Tuh, jangan ya, mengembang ya. Nah, sebelum digoreng ya guys, sebelum digoreng dibiarkan dulu seperti ini sekitar 15 menitan. Nah, sembari ini
menunggu uap-uapnya keluar ya, uap-uapnya itu keluar biar agak istirahat dulu dia ya. Dipanaskanlah minyaknya ya. Iya, aku pakai minyak padat campur dengan minyak goreng ya, 50-50 gitu ya, biar terasa lebih hemat dikit. Seperti itu ya, boleh dilihat tuh. Sama aja kan. Tuh, jadi nggak susah-susah guys. Saat kalian mau pengen, ya udah adonannya sudah tersedia, tinggal proses di ready to proof seperti tadi aku bilang, dikeluarkan dari freezer, terus didiamkan dalam suhu ruang supaya bekunya itu tidak ada lagi, dan kemudian di proofing deh sekitar 90 menit atau 60 menit biasanya bisa, tapi karena cuaca di sini dingin ya, hujan aja terus, aku pakai 90 menit. Nah ini dia, ini beratnya 40 gram ya, ntar lagi kita goreng. Oke, mantul. Nah guys, ini waktunya mau digoreng ya, seperti ini. Ini kertasnya jadinya aku gunting ya, aku gunting karena dia lengket, nanti kalau udah digoreng juga lepas sendiri kok ya. Jadi aku siasati seperti ini ya, tuh ini dia, cantik ya bentuknya. Ini dia kalau sudah proses proofingnya udah oke, dia akan terasa lebih ringan gitu guys ya, tuh ya, ringan banget tuh. Di balik pun dia nggak lengket ya, dia lengket di tangan kita kan, dia lengket ya, cantik ya. Ya kalau mau pakai cetakan donat silahkan, tapi aku kan kemarin nggak pakai cetakan donat ya, hanya ku gilas terus ku lubangin aja gitu. Tapi ini pun it's okay, sudah bagus ya. Tuh ya, tengoknya kita balik. Nah nggak lengket di tangan ya, tuh lagi, tuh lengket tangan, tuh ya. Nah tuh tebal juga, beratnya 40 gram. Aku buat seperti itu supaya di gram, pakai gram biar nggak terbuang aja gitu, atau sisanya itu kan kata menurut pakar juga, jika dipakai alat gitu kan sisanya kan pasti ada. Jadi kalau dibentuk lagi dia akan merusak adonan juga gitu guys. Kalau biar nggak terbuang sisanya, boleh masukkan ke freezer lagi gitu ya, seperti itu. Ini tadi bulatannya yang tengah-tengahnya itu ya. Oke, sekarang kita mulai menggorengnya karena minyak sudah panas ya. Oke, ini minyak sudah panas, sekarang kita masukkan donatnya. Masukkan donat itu jangan banyak-banyak ya guys, cukup 4 apa sampai 5 tergantung besarnya wajan. Nah aku di sini hanya pakai 5 aja, 5 udah cukup. Oke, kita masak sampai dengan sempurna. Nah tuh kan ada gelembung, jika ada menemukan gelembung seperti ini, ini tinggal dikempeskan aja pakai lidi, kempeskan aja gitu guys. Nah gitu ya. Jangan. Oke, seperti itu ya guys. Mungkin ya guys, dia jadi seperti agak berongga ke bawahnya karena dia tadi dingin. Jadi kita buka aja di sini ya. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dicoba pakai itu aja guys ya, pakai serbet ya, biar nggak kayak gini lengket ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya, tetap cantik kok ya, cantik ya. Oke guys. Nah ini dia guys, cantik ya. Nah, oke banget nih. Tuh ya. Jadi nggak perlu repot lagi ya. Ini saya balikkan lagi karena tadi dia, saya balikkan lagi karena ada ini tadi kertasnya. Jadi nggak apa-apa, dibalik lagi. Ini ya. Kalau mau topping nanti ya atas ini aja pengen topping ya. Kalau enggak nggak apa-apa juga. Nggak masalah sih. Tetap dia hasilnya lembut. Atasnya mulus, bawahnya pun nggak masalah ya, seperti itu. Berarti lain kali kalau kalian biar nggak bingung loh ini kok macam gini ya gitu ya, ya pakai aja, pakai serbet kah atau pakai kertas yang anti lengket gitu ya. Nah ini dia, ini kan ada di tusuk aja. Matang banget ya. Tuh, ini udah matang, aku akan angkat tuh ya, cantik ya. Nah sekarang aku akan lanjut untuk menggorengnya. Oke, kita lanjut nih ya, goreng ini dulu. Kita coba tes gorengnya seperti ini. Oke, kita balik. Oke, aku goreng 4 dulu karena satu kebesaran nih. Jadi jangan panik ya guys, kalau lengket jangan panik, siasati aja kayak tadi. Sepertinya contoh kalian pakai kertas kayak aku tadi, terus kan lengket, gunting aja terus goreng. Nah nanti kalau sudah digoreng dia akan lepas sendiri, baru kita buka. Kita
coklat cantik ya, nggak terlalu dong, tuh ya, itu dia ya, ya seperti itu ya guys. Nah ini udah, kita akan balik. Nah dia kalau seperti ini dibalik duluan, menurutku yang di bawah tadi yang agak keriput dia jadi agak mengembang gitu guys ya. Nah sekarang kita balik, oke, kita balik. Nah tuh. Ya, gitu ya guys. Jadi nggak usah panik guys kalau misalnya si kertasnya tadi lengket, nggak masalah sih sebenarnya ya, nggak masalah. Ya kita tunggu agak beberapa menit sebentar, nanti ini bisa kita cabut sendiri nah. Oke, kita terus kita cabutnya. Ya masih belum. Nah, nanti bisa kita cabut sendiri, udah goreng aja ya. Nah tuh guys tuh ya, nah tuh bisa lepas ya, nggak terlalu seperti kayak tadi. Nah jadi jangan panik, nanti akan lepas sendiri. Nah ini sekarang kita balik, kita ambil. Oke, tuh ya, kita balik lagi. Oke, ini kita ambil. Oke ya, seperti itu aja ya guys. Oke, udah selesai semuanya guys, ini hasilnya ya. Oke guys, nah kita akan tes, coba ya. Walaupun di freezer tetap keluar white ringnya ya. Ini lembut banget tuh, nanti pas balik lagi. Tuh balik lagi ya. Coba. Ah bisa lihat ya. Tuh balik lagi. Tuh balik lagi. Tuh balik lagi ya. Nah sekarang kita akan coba tes. Tuh ya, seratnya juga bagus. Tuh. Tuh kita tes, kita makan. Guys, guys. Pinagalog, coba lagi ya guys. Papi masih panas ya guys ini. Kuya ko ambil. Bantuin ya guys. Enak guys. Enak ya guys. Aku coba lagi ya guys. Pak dibikin dulu Kayak ya. topping, makan gini aja enak, macam roti goreng. Lebay ya. Nah. Mami, ambilkan mami itu mami. Oke. Ya. Apa mami bilang? Oke seperti ini ya, kira-kira mengenai frozen. Oh kayak gitu ya. Enggak. Jadi nggak ribet, semuanya serba bisa. Jika kalian malas buatlah frozen. Tapi tentunya untuk nge-frozennya ini di suhu 20 derajat Celcius ya guys. Tidak boleh di atas 20 derajat Celcius ataupun 20 sampai ke bawah lah boleh ya. Karena kalau tidak suhu dengan 20 derajat Celcius tidak akan terjadi frozen ya. Jadi tidak enak. Gagal, maksud saya gagal. Seperti itu ya. Ini kemarin buatnya. Karena supaya kalian lihat. Terus pembukaannya udah oke. Kalau dibikin sampai berbulan-bulan makin oke juga guys ya. Pasti makin oke juga. Cuman karena biar videonya nggak kelamaan tersimpan di memori saya, maklum HP-nya odong-odong nggak bisa banyak simpan-simpan video. Jadi sekarang juga hari ini dibuat, besoknya udah aku keluarkan dari freezer, goreng deh tuh. Tuh ya, balik lagi. Oke banget nih ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, Jangan lupa di dan channel mami. boleh juga di share ke media sosialnya juga bermanfaat guys. Dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan resep-resep yang terbaik yang bisa membuat kalian juga nggak gagal ya. Dan ini juga bisa untuk jualan ya. Kalau misalnya malas ataupun banyak orderan ya, kalian bikin sampai 10 kilo tepung, 20 kilo tepung, udah frozen aja guys gitu ya. Jika misalnya banyak tuh yang pesan di open PO gitu ya, jadi kalian nggak perlu ngadon begini jauh-jauh hari kalian sudah bikin. Nah, satu kekurangannya dari freezer ini, pada saat mati lampu ambiarlah sudah ya. Kalau mati lampunya sejam, 2 jam, 3 jam nggak apa-apa. Kalau sudah sehari, saya nggak tahu lagi bagaimana mengatakannya guys. Semuanya rusak ya, rusak. Nah, kalian tahu. Kecuali kalian punya genset guys ya. Rasa yang diproduksi yang besar, bakery, mereka punya genset jika mati lampu. Pastilah ya, mereka punya lah ya, otomatis gitu hidup gitu ya guys ya. Kalau homemade rumahan ya paling ya di situ open PO kali ya. Di situ mau bikin udah ada gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di resep saya yang berikutnya. And see you di next video selanjutnya. Ya guys, bye bye. Balik, aku masih menarik lagi.